Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sifa Aulia dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan nomor induk mahasiswa yaitu 1872050008 Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini dibuat untuk memenuhi proyek UTS Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eka Putri SPD MPDE. Mengapa kita harus mempelajari mata kuliah strategi pembelajaran? Karena strategi pembelajaran berperan sangat penting untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang lebih efektif agar membuat para siswa lebih tertarik. Dengan strategi pembelajaran yang baik, tentunya akan dapat dihasilkan hasil pembelajaran yang maksimal. Siswa pun dapat belajar dengan nyaman karena gurunya mengajar dengan empati, strategi menghadirkan hati, menyampaikan pentingnya materi untuk kehidupan masa mendatang bagi siswa, dan juga memahami bentuk-bentuk materi pelajaran yang akan disampaikannya. Mengapa kita harus mempertimbangkan penggunaan strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan bahan ajar? Nah, karena adanya pertimbangan strategi pembelajaran pada peserta didik guna untuk melihat tolak ukur serta sudut pandang kita kepada mereka dan bagian dari pendekatan kita pada mereka. Adanya strategi juga untuk menata bagaimana kita berorientasi pada mereka. Membuat strategi yang mudah untuk ditanggap dengan peserta didik, terutama buat strategi semenarik mungkin untuk menghindari rasa boring para siswa. Penggunaan strategi pembelajaran ekspositori disertai dengan contoh penggunaannya. Pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini, guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan. Contoh mengajar dengan metode ekspositori. Belajar menerima maupun menemukan sama-sama dapat berupa belajar menghafal atau bermakna. Misalnya, dalam mempelajari konsep dalil Pythagoras tentang segitiga siku-siku, mungkin bentuk terakhir C pangkat 2 kurang B pangkat 2 ditambah A pangkat 2 sudah disajikan atau belajar menerima. Tetapi siswa memahami rumus itu selalu dikaitkan dengan sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Jadi ia belajar secara bermakna. Siswa lain memahami rumus C pangkat 2 min B pangkat 2 plus A pangkat 2 dari pencarian atau belajar menemukan. Tetapi bila kemudian ia menghafal C pangkat 2 min A pangkat 2 plus B pangkat 2 tanpa dikaitkan dengan sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku, maka jadinya ia belajar menghafal. Keberhasilan menggunakan strategi ekspositori ini sangat tergantung pada kemampuan guru untuk bertutur atau menyampaikan materi pelajaran. Penggunaan strategi pembelajaran inquiry disertai dengan contoh penggunaannya. Pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Contohnya kegiatan IBL, singkatan dari pendekatan pembelajaran berbasis inquiry, memberikan siswa dengan informasi dan statistik mengenai masalah polusi global. Siswa meninjau informasi kemudian membuat pendekatan unik untuk mengelola atau menghilangkan jenis polusi tertentu. Kegiatan ini sangat bagus karena dapat disesuaikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan nilai yang berbeda dan bahkan dapat digunakan di lingkungan perguruan tinggi. Setelah meninjau informasi polusi umum yang Anda berikan, mintalah siswa Anda meneliti berbagai jenis polusi seperti udara, air, tanah, dan lain-lain.
Mintalah siswa Anda memilih salah satu dari jenis ini dan buat pendekatan baru dan masuk akal untuk meningkatkan atau menghilangkannya. Sebagai contoh, siswa harus menghindari saran seperti penghentian total produksi plastik karena tidak benar-benar dapat dicapai saat ini. Sebaliknya, dorong mereka untuk menemukan cara untuk menangani limbah plastik yang kita miliki dengan tepat. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.